Sofa Talk sekarang kita akan fokus pada isu prioritas yang pertama, yaitu Connectivity and Post-COVID-19 Recovery atau konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dan kita akan langsung masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Mungkin saya ingin mengundang terlebih dahulu Chair dari Digital Economy Working Group G20 ini, yaitu Ibu Mira Thayyiba. Saya ingin tanya-tanya sedikit nih, Bu Mira. Tadi kita dengar tentang konektivitas digital. Sebenarnya apa sih konektivitas digital? Apakah hanya sebatas persebaran internet yang sudah merata di Indonesia atau seperti apa? Kemudian, kenapa sih Kominfo mengangkat topik konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini di forum strategis seperti DEWG G20? Silakan Bu Mira. Makasih Mbak Cut dan Bapak Ibu teman-teman semua. Pada hari ini saya ingin cerita latar belakang dan urgensi mengenai konektivitas digital. Saya pikir saya meyakini deh semua dari kita sangat memahami kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital ini saat ini sudah menjadi keniscayaan. Bukan saja untuk pembangunan, tetapi juga di lingkungan sosial masyarakat kita dan bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, merespon kondisi atau sejalan dengan isu ini, Kominfo dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan agenda transformasi digital dengan penekanan kepada aspek infrastruktur, SDM, dan ekosistem yang mendukung dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan. Jadi kalau tadi pertanyaannya konektivitas digital yang bagaimana, tentunya konektivitas digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Tapi apa itu artinya? Nah, kita mencoba membedah dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi hilir atau pemanfaatan. Jadi Mbak Cut, pandemi ini menggarisbawahi urgensi kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital. Kita tahu mobilitas dan aktivitas fisik kita dibatasi, sehingga untuk bertahan dan berkembang kita harus bermigrasi ke ruang digital. Tetapi ternyata ada kelompok yang secara adaptif bisa langsung memanfaatkan teknologi digital, dapat mengakses dan memanfaatkan, tetapi ada juga yang belum memiliki kesempatan ataupun akses kepada layanan digital. Kesenjangan ini yang akan kita address, karena bila pemerintah melalui Kominfo dan melalui spesifiknya Digital Economy Working Group secara global ini tidak mengadres isu ini, maka kesenjangan itu akan semakin lebar. Di sini kita ingin melihat apa yang disebut dengan kesenjangan. Tadi Mbak Cut sangat tepat. Kesenjangan itu tidak saja terkait dengan keberadaan infrastruktur. Jadi bukan cuma masalah spasial, ada daerah yang komersial kita sebutnya, ada daerah 3T non komersial, yang terdepan, terluar, tertinggal, yang harus disediakan infrastruktur digitalnya secara khusus. Bukan saja masalah spasial, itu tentunya menjadi salah satu, tapi bukan hanya itu. Kita juga bicarakan dengan layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan, misalnya anak-anak. Anak-anak sekarang ini sudah tidak mungkin tidak bersinggungan dengan digital, karena sekolah saja sekarang sudah online. Dan mereka sudah memiliki atau sering juga ditugaskan oleh sekolahnya untuk melakukan pencarian atau browsing. Tetapi ternyata konten yang tersedia tidak seluruhnya aman. Kemudian keamanan digital itu sendiri pun, keamanan ruang digital itu sendiri pun juga masih harus ditingkatkan. Jadi kita bicara inklusivitas termasuk kelompok anak-anak yang rentan ini misalnya jadi terkait dengan isu online safety. Kemudian ada juga cerita mengenai bagaimana aktor yang paling terdampak di pandemi yaitu UMKM juga bisa tumbuh berkembang di era pandemi dengan bermigrasi ke platform digital.
Nah, jadi pemanfaatan teknologi digital ini sangat beragam dan harus dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Itu baru dari satu sisi ya, dari sisi pemanfaatan. Kita juga ingin membedah dari sisi penyediaannya. Misalnya, sekarang masih ada bisnis yang moda bisnisnya itu bersifat konvensional, sehingga mereka mendapatkan tantangan bagaimana mengelola disrupsi dari teknologi digital. Sekarang katakanlah sudah banyak perusahaan berbasis digital, misalnya over the top, bagaimana kita menciptakan fair playing field antara pemain konvensional dengan pemain yang berbasis digital. Itu seperti apa? Kemudian ada isu lainnya, misalnya kita bicarakan kalau kita ada kehadiran fisik, kehadiran online, virtual, maka infrastruktur digital menjadi backbone. Dan bagaimana ketahanan dan kekuatan dari infrastruktur digital kita. Kita bicara mengenai misalnya bencana alam. Beberapa waktu lalu misalnya terjadi aktivitas vulkanik di daerah Papua sehingga kabel laut kita putus, langsung berakibat kepada akses internet, layanan internet di sana. Bagaimana juga ketahanan infrastruktur digital kita kepada serangan cyber misalnya. Jadi memang kita mengartikan inklusif, mengartikan memberdayakan dan berkelanjutan ini lebih dari sekedar kehadiran fisik ada atau tidak ada, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara produktif sehingga bisa menghasilkan suatu nilai ekonomi. Begitu Mbak Jut, apa yang akan kita bahas di DEWG khusus untuk isu yang pertama ini. Ya, ini menarik sekali Bu Mira. Tadi beberapa catatan memang lebih penekanannya ke inklusivitas, kemudian pemberdayaan dan juga sustainable ya, atau berkelanjutan. Dan di sini memang kita bisa sebut bahwa layanan digital inklusif itu memang untuk kelompok manapun ya Bu ya. Di mana ya kita bisa bilang no one leave behind lah gitu ya Bu ya. Keren sekali, kita akan coba ulik-ulik nih. Kalau tadi udah ada Bu Mira Thaibah, sekarang kita akan beralih ke Mas Dedi Permadi selaku co-chair dari DEWG. Mas, saya mau tanya sedikit nih terkait dengan apa saja sih sebetulnya yang sudah pemerintah dan Kominfo lakukan terkait dengan konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, Mbak Jud dan rekan-rekan sekalian, pemerintah sangat sadar ya bahwa konektivitas digital itu menjadi salah satu solusi atau salah satu peluang yang masih bisa kita manfaatkan walaupun kita sedang di tengah kondisi pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa misalnya sektor infokom, sektor informatika dan komunikasi yang menjadi tulang punggung sektor digital, itu menjadi satu-satunya sektor yang masih tumbuh positif selama 3 kuartal berturut-turut di tahun 2020 ketika sektor lain mengalami perlambatan. Kita melihat ada pertumbuhan 10,58% pada waktu itu year on year, dan itu terus tumbuh sampai sekarang. Ini menandakan bahwa ruang digital itu bisa menjadi salah satu jawaban untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19. Makanya tema kita pada hari ini adalah konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 gitu. Nah, untuk memanfaatkan peluang itu, kita perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital dan pendukungnya. Walaupun yang namanya inklusivitas untuk memperkecil kesenjangan di masyarakat kita itu tidak hanya soal perluasan akses internet saja, tetapi juga manusianya, seperti tadi dikatakan Bu Mira. Jadi kesenjangan itu tidak hanya soal daerah yang tidak ada internet dan daerah yang ada internet, tetapi juga soal orang yang sudah punya internet itu bisa menggunakan atau tidak, bisa menggunakan secara positif atau tidak, bisa menggunakan secara produktif atau tidak. Jadi tugas kita dua, Mbak Cut. Pertama, memperluas dan mempercepat akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah memastikan bahwa internet itu bisa digunakan secara positif dan produktif. Nah, dalam rangka yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur digital ini, kita ngebut nih Mbak Cut.
Jadi kalau diidentifikasi, ini Pak Sarwoto, Mas Arief, Mas Bima pasti sangat paham ya, Indonesia ini masih ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh akses internet 4G. Kalau kita mengidentifikasi, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum ada akses internet 4G. Kita juga mengidentifikasi dari 500.000 lebih pusat layanan publik, masih ada 150.000 titik layanan publik yang belum ada akses internet memadai. Nah, makanya kita mempercepat itu. Fokus kita sekarang yang pertama adalah di 12.548 desa dan kelurahan, Kominfo bersama dengan operator seluler berbagi tugas untuk mempercepat, dan percepatannya Mbak Jud, percepatannya 10 tahun dari initial plan atau dari perencanaan awal 2032. Tetapi insya Allah tahun ini atau tahun depan itu bisa diselesaikan dengan kerjasama antara Bakti Kominfo dengan operator seluler. Bagaimana dengan titik layanan publik yang 150.000 tadi? Kita berharap satelit Satria 1 kita segera meluncur pada kuartal 3 atau 4 tahun 2023 dengan kapasitas 150 gigabits per second yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk pusat layanan publik di 150.000 titik, misalnya sekolah, kemudian pesantren, kantor kelurahan, kantor kepolisian, dan lain sebagainya. Di samping itu pun kita sedang mendorong optimalisasi utilitas Palaparing atau tol langit itu ya, yang kita akan sambungkan dengan Palaparing terintegrasi, yang salah satunya untuk mengintegrasikan jaringan fiber optik untuk wilayah ibu kota negara baru kita. Jadi itu upaya yang kita lakukan, Mbak Jud. Wah, menarik sekali nih Mas Dedi. Tadi memang berarti sudah dipetakan dengan sedemikian rupa ya, disebutkan lebih dari 12.000 desa dan kelurahan yang memang belum merata begitu ya infrastrukturnya, kemudian juga disebutkan lebih dari 150.000 layanan publik yang ingin semakin dicepatkan lagi nih ya untuk perluasan infrastruktur. Ini keren banget. Jadi memang ternyata sudah ada dua upaya ya. Pertama memperluas dan juga mempercepat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan bahwa penggunaannya itu tepat gitu untuk hal yang positif. Ini kayaknya ada kaitannya sedikit sama literasi digital juga ya Mas Dedi ya. Betul, itu nyambung sama isu prioritas 2 yang akan kita bahas di Sofa Talk berikutnya. Nah, ini ada clue-clue sedikit nih. Oke, nanti kita akan discuss lagi nih lebih lanjut. Sekarang kita akan beralih, kita akan coba bertanya sedikit kepada perwakilan dari National Knowledge Partner, Pak Arvin Sudirman dari Universitas Padjadjaran. Saya mau tanya sedikit lagi nih, terkait dengan konektivitas digital. Seperti apa sih relasi atau hubungan gitu ya antara konektivitas digital dengan pemulihan pasca pandemi COVID-19 gitu. Dan kemudian bagaimana sih pendapat dari Pak Arvin gitu ya melihat dari kacamata Indonesia maupun dari negara-negara lain? Ya, terima kasih Mbak Cut. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mira dan Pak Dedi terkait dengan bagaimanakah kemudian relevansi antara konektivitas digital dengan pemulihan pandemi. Kan kita tidak tahu ya kapan pandemi ini beres begitu ya. Selalu naik lagi seperti itu. Nah, memang betul tadi apa yang dikatakan Bu Mira bahwa ini adalah solusi bagi kita supaya mobilitas dan interaksi fisik manusia itu tetap terjaga, yang pada akhirnya berdampak kepada berjalannya juga roda perekonomian yang tentu saja kita tidak mungkin balik lagi ke zaman lockdown seperti beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya ada sebuah revolusi yang kemudian dengan pandemi ini memaksa manusia itu untuk menggunakan perangkat atau digital teknologi yang kemudian membuat mereka itu perekonomiannya jalan, begitu. Nah, seperti itu. Dan bagaimanakah kemudian Indonesia, berdasarkan kajian kami memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi bahwa tidak semua atau belum semua tercover oleh Internet of Things, sehingga memang butuh percepatan begitu. Nah, ini juga sebetulnya fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Tetapi kita akan bergerak ke sana
Dan tentu saja dengan seperti itu, maka kita juga membuat sebuah konsep yang disebut sebagai digital responsibility, di mana kita juga harus membuat yang tadi disampaikan oleh Mbak Cut, nobody's left behind, tidak hanya dalam konteks kepemilikan atau tidak hanya dalam konteks misalkan umur, tetapi juga gender begitu. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat bahwa aspek gender juga bahwa kita melihat bahwa ada disparitas, ada kesenjangan, tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget atau akses terhadap internet, tetapi ternyata gender, umur juga itu sangat berpengaruh seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi cita-cita kita, dan selalu Indonesia membawa ini ke G20 itu ya tujuannya itu adalah supaya inklusivitas, empowerment itu bisa mengcover seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal untuk literasi digitalnya. Mungkin seperti itu aja Mbak Cut, terima kasih. Siap. Ini menarik juga nih Pak Arvin, tadi mungkin kalau misalnya kita benchmark sama negara lain, apakah memang tipikalnya sama gitu, yang kita alami itu sama seperti beberapa negara lain di luar sana Pak Arvin? Mungkin tadi perlu dijelaskan sedikit. Beberapa negara yang kita lihat sebetulnya kalau dalam konteks G20 sebetulnya kita masih termasuk yang middle lah gitu, dalam artian G20 kan sebetulnya bisa dibilang negara-negara yang cukup maju dalam konteks teknologi begitu. Tetapi bagaimanakah kemudian negara-negara yang G20 yang memiliki advance atau kemajuan di bidang teknologi ini juga bisa memberikan digital responsibility kepada negara-negara di luar G20 begitu. Tentu saja kita harus tahu bahwa pembentukan G20 itu sendiri kan sebetulnya dimulai dari krisis ekonomi begitu, yang diharapkan dari multilateralisme itu muncul kerjasama internasional yang berdampak positif kepada seluruh dunia, tidak hanya dalam konteks digital. Pada saat itu kita tahu bahwa pada saat 2008 lalu kemudian dulu tahun 98 semuanya itu kan sebetulnya bermula dari krisis ekonomi seperti itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya di negara-negara yang tanda kutip kaya, tetapi juga tanggung jawab kita semua untuk humankind, dalam artian ya inilah kemudian kita harus giving back to the people begitu. Bagaimanakah kemudian kita bisa apa yang kita dapatkan itu bermaslahat bagi masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, seperti itu. Menarik sekali, ini insight-nya keren banget Pak Arvin. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dan memberikan semacam impact yang lebih besar begitu ya terhadap dunia gitu. Nah, teman-teman semua, mungkin saya mengingatkan kembali ini kepada seluruh peserta dan juga media, apabila ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, strip instansi atau media, strip pertanyaannya. Dan jangan lupa juga saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir ya, akan disampaikan oleh panitia di kolom chat. Baik, selanjutnya kita akan diskusi dengan National Strategic Stakeholders. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Bima Laga dan juga Pak Sarwoto dan juga Pak Arif terkait dengan sebagai asosiasi atau organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang digital, bagaimana sih menurut Bapak-Bapak sekalian nih topik yang diangkat oleh Kominfo ini? Apakah cukup penting bagi ekonomi digital Indonesia dan global? Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Bima Laga dari IDEA. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Saya coba menjawab bagaimana konektivitas itu berpengaruh dalam sisi e-commerce ya, karena kan saya di sini duduk sebagai national stakeholder sebagai dari Asosiasi E-commerce Indonesia. Tahun lalu kita pertumbuhan e-commerce kita itu year on year menyentuh angka hampir 50%, Mbak. Data validasinya masih ditunggu yang biasa dipublish oleh Bank Indonesia, dan pertumbuhan lebih dari hampir 50% year on year itu sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh dari tahun ke tahun itu tidak lepas dari konektivitas yang dibangun oleh pemerintah kita. Dalam hal ini adalah yang dibangun oleh Kominfo dan juga kementerian oleh Bakti dan juga kementerian mungkin yang terkait. Nah, kita melihat setelah pembangunan internet
and then what gitu kan ya. Bagaimana pemanfaatan internet itu bisa berdampak kepada ekonomi. Nah, peran kita adalah untuk turut di situ, Mbak. Peran kita adalah bagaimana internet yang sudah dibangun bisa memaksimalkan pembangunan dari ekonomi. Contohnya, orang yang tadinya dia ingin berbelanja gitu ya, tapi di situ sinyalnya masih jarang-jarang, begitu dia ada sinyal internet, dia bisa memanfaatkannya untuk berjualan, bahkan barang-barang di daerahnya bisa dikenalkan gitu. Kita pernah mengadakan pelatihan dengan Bakti Kominfo dia akhir tahun 2020, Mbak. Kita buka di daerah 3T. Dari pendaftaran dengan kapasitas 2.500, pendaftarannya menyentuh angka 6.000, Mbak. Jadi antusiasmenya itu sangat tinggi sekali untuk masyarakat itu. Kenapa? Karena mereka semua sebenarnya ingin memanfaatkan ini. Dan peran pemerintah di connectivity dan isu dan pembangunan ekonomi, isunya adalah bagaimana konektivitas yang sudah dibangun itu bisa dimanfaatkan oleh kita, dan hal ini adalah e-commerce untuk bisa mengencourage para SME atau UMKM untuk bisa berjualan dan memanfaatkannya untuk ekonomi masyarakat sekitarnya. Mungkin itu, Mbak, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Siap. Wah, ini kece banget nih Pak Bima. Jadi bagaimana caranya nih para UMKM bangkit ya untuk bisa menggunakan teknologi digital agar lebih produktif. Nah, kita akan memberikan pertanyaan yang sama kepada Pak Sarwoto dari Mastel. Bagaimana Pak, kira-kira penting nggak sih tema ini bagi ekonomi digital Indonesia dan global? Ya, terima kasih Mbak Jud. Saya rasa tadi udah disampaikan semua ya, sangat clear. Kalau Mastel kami ini kan dari praktisi, ya, semua praktisi dan juga expert, sehingga menanggapi topik hari ini, terutama dihubungkan dengan G20, ini adalah suatu kesempatan, suatu peluang untuk belajar, dan juga peluang untuk kerjasama. Yang tadi disampaikan sudah ada, dimanfaatkan belum, atau dimanfaatkan tidak efektif, gitu kan, konektivitas. Ini saatnya untuk kita di forum G20 ini belajar. Mengapa? Kalau kita melihat keekonomian G20 ini, kita tahu bahwa catatan kita di tahun 2021 kemarin pada waktu pandemi itu hampir 20 negara G20 itu tahun 2020 semua ekonominya jatuh, ya kan? Sama minus, Indonesia pun minus 2,21. Tetapi 2021 ini kan mulai bangkit. Tadi sudah disampaikan Mas Dedi juga, pada waktu semua sektor minus itu yang namanya sektor infocom positif. Jadi ini adalah suatu tanda bahwa dihubungkan dengan pandemik memang relevan sekali topik ini. Kita dorong terus peran ICT ini untuk kita bisa memanfaatkan, terutama belajar dari negara-negara lain. Mengapa? Karena kalau kita kembali ke G20, kita memang secara GDP itu nomor 16 ya, dari 20 itu kita nomor 16 besar. Kita punya GDP hampir 1,15 triliun US dollar. Tetapi kalau kita tarik ke GDP per kapita, itu baru 4.225. Cina sudah catatan kami 11 ribuan. Sehingga di sini ada masalah ini, karena GDP per kapita dan GDP nominal itu kita timpang karena memang banyaknya penduduk ya. Sehingga ada kesempatan di situ untuk kita memanfaatkan G20 ini sekali lagi untuk belajar ya. Tadi pemanfaatan itu bukan hanya pemanfaatan untuk pendidikan, UMKM, tetapi juga pemerintah. Betul. Pemerintah sendiri punya program e-government, SPBE, itu juga didorong untuk memanfaatkan konektivitas yang sampai hari ini telah cukup bagus performance-nya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mira dan Mas Dedi. Saya rasa ini forum ini penting, ayo kita manfaatkan G20 ini, kita buat tracking lah. Misalnya begini, contohnya kalau kita fokus kepada ekonomi, sebenarnya ekonometrika digital itu gimana?
Oh iya, Ya. jadi fokus ke situ gitu ya Pak ya, maksudnya kita Ya, strategis karena ya. kalau kita lihat di Biro Pusat Statistik catatan yang kemarin dirilis itu Infocom, sektor Infocom itu kan pertumbuhannya sekitar porsinya itu hanya 4% dari keseluruhan ekonomi. Iya, iya. Nah, padahal kita mengklaim tadi hampir semua sektor ekonomi menggunakan digital. Nah, ini perlu ekonometrikanya perlu dilihat lagi. Mari kita belajar kepada G20 ya, karena kalau kita bicara Mastel, bicara telco, dia memang hidup di dalam bisnis core-nya gitu. Iya, betul. Tapi ada definisi ekonometrika digital yang lain. Kalau dia ada di Nero, ya misalnya Mas Bima Laga tadi, ya dia ada di posisi Nero. Dia menggunakan atau tergantung kepada input digital untuk berproduksi, ya misalnya e-commerce. Tetapi ada lagi industri yang dia input menggunakan digital, tapi utamanya bukan digital. Jadi itu ada istilahnya broad economy digital. Nah ini mungkin perlu kita angkat sebagai isu ya, yang namanya digital econometric ini untuk kita pedomani bareng gitu. Siap, supaya Pak. kita nggak salah sana ngitung sini, caranya Indonesia ngitung sendiri, sehingga nggak pas lah itu untuk bikin trackingnya. Terima kasih. Menarik sekali nih Pak, mungkin nanti kita bisa discuss lagi lebih dalam. Baik, selanjutnya kita akan mengundang Pak Arief dari APJI. Bagaimana Pak terkait dengan poin penting kegiatan ini bagi ekonomi digital Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Cut atas waktunya. Jadi memang topik yang diangkat Kominfo ini mengacu juga pada sama fokusnya dengan kami dalam menunjang segala aktivitas digital masyarakat di Indonesia melalui konektivitas internet yang merata di seluruh pelosok Indonesia. Tadi mungkin Bu Mira sampaikan juga memang di Indonesia ini kesenjangan infrastruktur digital, mungkin bahasa praktisnya internet belum merata di seluruh Indonesia. Ini memang jadi PR kita bersama ya. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia dan topologi geografis yang menurut kami di APJI sangat unik ya gitu ya. Jadi memang kita ini kan negara kepulauan, jadi topologi kita dianugerahi topologi geografis yang sangat luar biasa. Memang ini jadi tantangan tersendiri tentang isu konektivitas di Indonesia. Dan menurut saya ke depan Indonesia dengan segitu jumlah masyarakat yang luar biasa nih bisa menjadi negara maju dalam bidang ekonomi digital. Jadi pemerataan konektivitas internet sangat mutlak dibutuhkan di Indonesia, karena tanpa konektivitas nggak ada yang namanya ekonomi digital seperti yang memang jadi kita bersama ya. Betul. Saat ini APJI sendiri udah ada 700 anggota internet. Jadi di Indonesia ini ada ISP ini ada sekitar 700 kurang lebih yang memang dan kami prediksi bahkan ke depan ini saking tingginya demand dari kebutuhan internet di Indonesia, mungkin kita prediksi dalam 3 tahun mendatang ini ISP di Indonesia ini bisa mencapai 1.000 perusahaan kurang lebih seperti itu, dan ini sangat luar biasa menurut saya karena mereka inilah yang menjadi ujung tombak ya pemerataan akses internet di Indonesia. Jadi pada saat pandemik COVID-19 ini dan juga pasca COVID, kebutuhan konektivitas baru ini sangat luar biasa. Jadi kami catat memang dalam 2 tahun ini aja jumlah pertumbuhan ISP aja perusahaan yang baru itu mungkin ada 200 ya. Ini menurut saya karena demand akan kebutuhan internet ini sangat tinggi apalagi setelah adanya COVID-19 kemarin. Dan memang sekarang permintaan internet ini udah nggak di kota-kota besar lagi. Bahkan sudah sampai ke desa-desa. Tadi mungkin disampaikan juga sama Pak Dedi di mana memang Kominfo sendiri melalui Bakti sudah intervensi sampai ke 12.000 desa. Nah, ini benar menurut kami karena memang kebutuhan dan ini udah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi bukan hanya kita yang di kota-kota besar, tapi memang sudah menyentuh ke seluruh aspek masyarakat sampai ke perdesaan. Wah, menarik. Karena menurut saya masyarakat karena memang masyarakat sudah sangat ketergantungan dengan adanya kegiatan sehari-hari yang sangat membutuhkan internet tadi ya. Dan memang tadi Ibu Mira sampaikan juga memang internet ini, connectivity ini adalah backbone. Jadi segala kegiatan harus menggunakan internet. Tanpa backbone ini kita bisa dibilang nggak bisa
nggak bisa produktif pada era pasca pandemi COVID ini. Betul. Dan memang dan memang saya rasa topik yang diambil untuk menunjang kegiatan ekonomi pasca COVID sangat penting, dan memang tema yang diambil oleh forum di WG ini sangat tepat menurut kami. Selain itu memang ABGI sendiri menyukseskan mempunyai beberapa program untuk pemerataan internet, salah satunya dengan terus mengembangkan Indonesia Internet Exchange, karena memang pemerataan internet yang menyeluruh ini tentunya akan meningkatkan skill dan pengetahuan masyarakat dalam literasi digital. Dan tentunya kita tidak sendiri, kita juga banyak kerjasama dengan pemerintah daerah, Bakti Kominfo juga, dan juga dengan lembaga-lembaga lain yang untuk menunjang literasi digital di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Wah, ini berarti kita harus juga melihat pandemi COVID ini sebagai peluang begitu ya, bagaimana bisa memaksimalkan percepatan penggunaan internet juga di Indonesia. Kita akan beralih ke National Knowledge Partner. Mungkin saya bisa bertanya kepada Pak Arvin dari Universitas Padjadjaran. Menurut Bapak, kira-kira apa saja sih pokok bahasan terkait konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang akan didiskusikan dalam DEWG G20 ini? Dan kemudian apa yang Indonesia harapkan dan perjuangkan dari kepemimpinan di G20 ini? Baik, Mbak Cut. Sebetulnya yang akan kita bahas itu di G20, khususnya di isi prioritas 1 itu kan sebetulnya banyak. Tetapi yang paling kita highlight itu adalah sebetulnya bagaimanakah kemudian disparitas ekonomi ataupun disparitas daripada digital divide atau digital gap ini kan sebetulnya tidak pernah terlepas juga dari aspek politik begitu. Dalam artian kalau kita lihat negara-negara G20 kan latar belakangnya beda-beda begitu ya. Betul. Nah, Indonesia itu kan sebetulnya pengen mencoba untuk menjadi bridge builder di negara-negara yang G20 ini karakternya beda-beda, dan rivalitas itu sangat terlihat sekali kalau misalkan kita melihat bagaimanakah kemudian China dan Amerika Serikat udah sejak hampir 5 tahun yang lalu selalu seperti ini gitu. Nah, Indonesia mencoba untuk konflik dan rivalitas seperti ini kita kesampingkan dulu, karena negara semua di dunia sekarang semuanya terdampak oleh COVID-19 dan kita harus bertanggung jawab begitu. Dalam artian bahwa kalau kita melihat dari data ITU sebetulnya kan memang masih 41% negara masyarakat di dunia itu tercover oleh internet begitu. Nah, disitulah kemudian negara-negara G20 harus membuat akselerasi dalam hal ini bahwa dengan adanya COVID-19 yang entah kapan kita tahu beresnya kapan, ya kita harus melihat bahwa yang namanya COVID-19 ataupun nanti akan suatu ada yang namanya major events yang lain, kita harus melihat bahwa negara-negara G20 ini harus bertanggung jawab juga gitu. Makanya tadi saya katakan digital responsibilities. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimanakah kemudian Indonesia dan negara-negara G20 itu juga bisa mendorong yang namanya digital entrepreneurship yang kemudian lebih inovatif, dan kemudian penekanannya itu adalah di kerjasama internasional begitu. Karena kita tahu masalah yang dihadapi oleh negara-negara di G20 itu adalah lack of trust, juga multilateral crisis, karena beberapa kepemimpinan global ini lebih memilih pendekatan unilateral, tetapi kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin global sebelumnya begitu. Padahal kita tahu kalau kita merujuk pada beberapa ministerial draft di G20 yang disebut sebagai digitalisasi, digital ekonomi itu sebetulnya sudah lama disebut dalam summit-summit di G20, bahkan kita catat sejak tahun 2008 dan penekanannya ada di 2013 di St. Petersburg begitu. Hanya saja memang untuk pandemi itu kita baru melihat ini disebutkan itu di Ministerial Declaration mungkin tahun 2019, tahun 2020. Jadi sebetulnya G20 itu negara-negaranya memang sudah aware tentang ini, dan bagaimanakah kemudian balik lagi ke hitahnya G20 itu adalah memulihkan ekonomi di pasca pandemi ini. Dan kami berharap tentu saja Indonesia kebetulan mendapatkan peran sebagai host dan bisa kemudian menjadi penengah atau memberikan jalan tengah bagi negara-negara G20 yang sampai dengan saat ini kami menyebutnya sebagai
perang dingin baru lah seperti itu. Nah, saya Baik, pikir itu aja. Makasih. menarik sekali Pak Arif ini penjelasannya. Kita jadi penasaran akan seperti apa ya nanti persidangan dan diskusinya pasti akan sangat seru sekali. Baik, kita coba untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin sekarang saya ingin mengundang Pak Bima Laga dari IDEA gitu ya. Mungkin pertanyaan saya tadi kan terkait dengan pelaku usaha UMKM. Tadi disebutkan bahwa memang cukup tumbuhnya lumayan ya, eksponensial sekali gitu ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak Bima mereka tuh dapat memanfaatkan teknologi digital dengan maksimal untuk usaha mereka. Ini spesial ke UMKM ya maksud saya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik Mbak. Nah, izin share sedikit, pemerintah tentunya Kominfo juga berpartisipasi. Kita punya program namanya Bangga Buatan Indonesia, Mbak. Diluncurkan oleh Bapak Presiden kita pada tanggal 14 Mei 2020 setelah kita melihat pandemi dan apa sebenarnya sektor yang bisa kita manfaatkan adalah sektor digital. Jadinya tujuan kita di 2020 dan 2021 adalah onboard sebanyak-banyak UKM untuk ke sektor digital. Sampai dengan akhir 2021 itu datanya sudah 9,2 juta Mbak. UKM yang sudah onboard ke platform digital dan semuanya tergabung dalam IDEA. Nah, di sini yang mau saya garis bawahi adalah ini adalah kesempatannya. Jadi digital marketing. Jadi kalau orang ada yang nanya, di mana saya bisa hire orang digital marketing? Marketing is mas digital sekarang, Mbak. Jadi bukan hire orang digital. Itu harus digital gitu. Nah, ini adalah sekarang manfaatnya. Bagaimana sih Mas Bima cara yang paling umum, apa cara yang paling, saya kan biasanya orang susah untuk memulai ya. Betul. Biasanya. Pertama, tipsnya, izin promosi sedikit, itu follow Instagram Bangga Buatan Indo. Di situ ada kelas-kelas dan materi-materi yang semuanya rata-rata free. Saya bilang semuanya bagi UKM itu untuk free diikutin. Jadi manfaatkan ilmu sebanyak-banyaknya di situ. Kita juga ada program pelatihan untuk UKM memang mungkin yang di daerahnya nanti mudah-mudahan bisa kepilih sebagai champion. Champion apa? Bangga Buatan Indonesia itu setiap bulan ada campaign manajernya dan itu rotasi. Kementerian Kominfo 3 tahun lalu kita di Lombok ya kalau nggak salah ya bersama Bu Mira juga. Nah itu kita memanfaatkan momentumnya di NTT kita bisa bisa memberikan kontribusi kepada daerah karena Indonesia ini luas sekali dan bagaimana dengan connectivity dan pemulihan ekonomi digital gitu ya dibalik lagi pertanyaan tema kita pada siang hari ini kita bisa memanfaatkan itu. Jadi paling basic adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang juga bisa bermanfaat kepada UMKM yang ingin bergerak maju ke sektor digital. Mungkin luar biasa sekali nih Pak Bima. Jadi ini bisa saya simpulkan bahwa sumbangsih dari anggota-anggota dari asosiasi e-commerce atau IDEA ini adalah bergotong royong untuk membuatkan pelatihan melalui salah satunya adalah dengan jargon Bangga Buatan Indonesia itu ya Pak ya? Wah, luar biasa, ini langsung bukti konkret ya. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita langsung mulai concern ke digital marketing karena memang kebutuhannya sekarang semakin meningkat gitu ya dengan adanya pandemi COVID. Baik, kita akan coba lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan National Strategic Stakeholders yang lain. Sekarang dari Mas Tel, Pak Sarwoto, saya ingin tanya lagi nih terkait dengan DEWG G20. Kira-kira nih Pak, apa sih langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh Mas Tel terkait dengan konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19? Ya. Baik, terima kasih. Jadi pertama tentu kita Mas Tel mendukung sekali ya kepemimpinan G20 ini oleh Indonesia dan kita juga sangat punya kepentingan kepemimpinan ini sukses. Saya rasa ini yang pertama tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa peluang ini ayo kita manfaatkan di mana kita bisa mengisi apa yang disampaikan dalam tagline bahwa kita itu ingin dalam G20 itu recover together dan recover stronger. Kalau nggak salah itu. Betul. Jadi oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan ini untuk sharing dan collaboration. Yang kami sebut sebagai sharing itu misalnya apa yang telah menurut kita itu berhasil, ayo kita sharing kepada negara yang lain. Sementara apa yang kita ini masih kurang, ayo kita collaboration dengan negara lain, kita
belajar dari mereka. Nah ini tadi kan sudah disampaikan. Mas Angga dari ABJI menyampaikan, nggak gampang loh membangun konektivitas internet di negara dengan 17.000 pulau. Ya mahal sekali biayanya, tetapi kok bisa harga internetnya termasuk paling murah di dunia. Nah ini di-sharing aja kepada mereka, yuk bisa nggak aku punya pengalaman begini, ya. Ayo kita bareng-bareng recover bareng nih dari COVID. Kemudian tadi disampaikan Mas Bima juga, kita bisa loh membina UMKM untuk merecover ekonomi mereka. Berhasil kita, ayo kita sharing kepada mereka. Karena di Eropa pun ada yang namanya SME kan, Small and Medium Enterprise, itu saya rasa konsepnya sama. Hanya bagaimana mereka memanfaatkan digital, bagaimana kita juga memanfaatkan digital, ayo kita kolaborasi. Termasuk yang namanya kita ini sudah sukses belum? Pemerintahan digital digunakan efektif belum? Nah, kita cari di dalam G20 mana negara-negara yang sudah efektif melaksanakan e-government. Mengapa kita ada gap di situ? Saya rasa ini kita konsisten dengan arahan Bu Mira sebagai chair bahwa orkestrasi ini bukan hanya di Kominfo. Misalnya kita harus ke Menpan RB, kemudian kita juga harus ke Menteri Perindustrian, Perdagangan. Ayo bersama-sama, mana yang kita ini sudah jago, ayo kita share. Mana yang kita masih harus belajar, ayo kita ambil ilmunya dari tempat lain. Saya rasa itu dari kami. Kalau Mas Tel sendiri selalu aktif ya. Iya, kita betul. Sampai dengan innovation 5G kemudian, iya. Dan itu ikut terus kita ya. Saya rasa demikian. Jadi pesannya adalah yang penting kolaboratif ya Pak ya. Wah, ini menarik. Selanjutnya kita akan coba ngobrol dengan Mas Arief dari ABJI. Mas Arief, saya ingin coba tanya sedikit mengenai apa sih yang menjadi harapan ABJI gitu ya, atau industri penyelenggaraan jasa internet di Indonesia dari DEWG G20 sendiri. Oke Mbak Cut, jadi memang saat ini catatan kami memang 55% penduduk Indonesia sudah bisa menikmati layanan internet dengan baik, tapi kita masih sisakan PR 45% lainnya nih. Jadi memang kalau harapan kami simpelnya seperti ini. Seperti disampaikan juga forum G20 ini, dan alhamdulillah Indonesia berkesempatan menjadi ketua presidensinya. Memang ini ajang di mana memang ada bertukar pengetahuan, bertukar teknologi, dan juga tentunya siapa tahu memang bisa bertukar investasi juga untuk mengembangkan industri internet di Indonesia. Jadi memang saya pikir ini ajang yang sangat bagus untuk kolaboratif ya. Saya berharap memang juga apakah ada teknologi atau ibaratnya tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa memang kesenjangan teknologi atau kesenjangan konektif ini jadi masalah utama di Indonesia. Jadi sesuai judulnya konektivitas digital, ini nggak ada tanpa ada infrastruktur yang baik. Saya berharap dengan ekosistem Indonesia ini kita bisa menggali banyak pengetahuan baru dari negara-negara anggota G20 yang tentunya bisa kita implementasikan dengan baik demi tercapainya konektivitas yang maksimal di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Mbak Cut. Siap, wah ini concise sekali ya pesan-pesannya dan harapan-harapannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya harap masih tetap bersama kami karena sekarang sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sebentar, saya akan coba cek dulu ya. Ini pertanyaan pertama akan ditujukan kepada Bu Mira. Sebentar, coba. Oke. Ini adalah pertanyaan terkait dengan bagaimana presidensi G20 dapat mendukung pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang konektivitas digital. Mungkin kepada Bu Mira, kami persilakan untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rina dari Antara. Baik, terima kasih Mbak Rina atas pertanyaannya. Ini sangat menarik dan pas sekali pertanyaannya. Karena isu entrepreneurship, digital entrepreneurship, women empowerment,
itu cukup banyak dibicarakan, bukan saja di working groupnya masing-masing ya, seperti digital bukan saja di DEWG, tapi di banyak working group, engagement group lainnya, begitu juga dengan Women Empowerment gitu. Jadi kita punya engagement G20, kita punya engagement group, katakan saja W20, Women 20, ada Empower 20, kemudian ada juga teman-teman working group lainnya, misalnya yang di trade, yang di perdagangan, perindustrian, dan investasi. Itu juga mengangkat isu yang sama. Kalau kemudian kita jadikan cross-cutting issue dengan digital, begitu, ini Mas Bima nih sebetulnya yang bisa cerita banyak ya dari pengalaman. Tadi Mas Bima menyampaikan ternyata BBI sudah 9 juta ya Bim ya. Saya nyatet masih 8 juta, ternyata sekarang udah 9 juta. Padahal itu baru 2 tahun katakan ya, belum sampai 2 tahun. Tadi kan 14 Mei 2020. Sebelum pandemi itu angkanya juga mungkin sekitar 8-9 juta. Jadi hanya dalam kurang dari 2 tahun itu sudah double. Mungkin Mas Bima punya angka seberapa banyak kepemilikan usaha oleh perempuan. Yang saya pahami selama pandemi ini karena semuanya bekerja di rumah, ide-ide kreatif itu mulai muncul. Sehingga banyak juga di usaha-usaha yang mikro lah, terutama ya mikro kecil itu yang dimiliki, dikelola oleh perempuan. Dan ini juga sudah go online. Jadi ada nilai, betul-betul nilai ekonomi, betul-betul ada nilai pemberdayaan di situ. Nah, bagaimana kemudian caranya? Yang pertama tentunya kalau dari sisi jaringan kita harus memastikan bahwa memang akses internet itu harus tersedia secara merata lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, ini kurang lebih banyak juga nanti terkait dengan isu yang kedua, yaitu literasi digital dan keahlian digital. Tetapi dengan mengawinkan dua hal ini, ada aksesnya dan tahu cara menggunakannya, ini sangat menolong dalam kondisi mobilitas fisik kita sangat dibatasi. Ini mungkin cerita yang lebih ke arah ada nilai ekonominya. Tetapi ada juga satu yang ingin saya titipkan di sini. Ternyata dengan adanya keahlian digital, bukan keahlian, utamanya literasi digital, kita juga bisa mengendalikan ruang digital kita, terutama terkait dengan berita bohong. Jadi selama pandemi ini kita banyak ya, kami pun mencatat ada berita bohong, hoax yang membingungkan masyarakat. Dan ternyata perempuan ini juga memiliki kontribusi terhadap stop dari hoax. Karena kita harus selalu saring dulu sebelum sharing. Biasanya ini ibu ya terutama yang mengendalikan informasi dari di rumah. Nah di sini juga bisa diedukasi, harus melakukan cek terlebih dahulu sebelum mentransmisikan informasi yang kita tidak ketahui. Jadi spektrum penggunaan teknologi digital untuk masyarakat secara luas dan untuk perempuan, kaum perempuan secara khusus itu banyak lesson learned, banyak use case, good use case yang kita miliki. Kalau misalnya diperbolehkan, saya minta tolong Mas Bima dulu deh yang cerita, karena saya yakin ceritanya IDEA ini khususnya untuk yang kaum perempuan ini banyak sekali. Menarik sekali nih. Nanti kebetulan akan ada pertanyaan khusus nih buat Mas Bima dari teman-teman UKM. Mungkin pertanyaan yang sama yang juga ingin saya tanyakan kepada Pak Arvin Sudirman gitu ya. Sebagai National Knowledge Partner, kira-kira bagaimana sih presidensi G20 ini dapat mendukung pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang konektivitas digital? Pak Baik, Arvin. mungkin secara global ya Mbak Cut, dalam artian kalau G20 itu sebetulnya sudah concern soal ini itu sebetulnya sejak tahun 2018 kalau tidak salah itu di Argentina. Dan sebetulnya itu bermula memang ketika kita melihat beberapa negara itu disparitas antara perempuan dan laki-laki untuk akses internetnya itu sangat tinggi gitu, gapnya itu sangat besar. Seperti contohnya seperti di Irak lah. Kalau berdasarkan data memang di Irak itu laki-laki mendapatkan kesempatan akses ke internet itu 98%, tapi perempuan hanya 53%. Itu kan luar biasa begitu ya. Saya berharap sih mungkin di Indonesia saya yakin tidak ada seperti itu gitu ya. Tentu saja kan
digital itu tidak bias gender begitu ya, artinya ini untuk siapapun begitu. Nah, memang secara global data mengatakan bahwa masih terdapat 23% perempuan yang kemudian masih kesulitan untuk mendapatkan akses internet. Nah, inilah sebetulnya Indonesia yang tidak pernah mengalami ini mungkin ya, itu bisa mempromot ini supaya bias gender ini semakin, atau gap gender ini semakin dikurangi begitu, walaupun kita harus akui bahwa ini tidak pernah terlepas juga dari aspek budaya, dari aspek politik begitu ya, tetapi ya ini kan proses begitu ya, dan Indonesia mempromot ini supaya juga bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara yang masih memiliki kebijakan yang sifatnya itu bias gender atau gender divide. Saya pikir itu. Terima kasih. Wah, makin sore makin menarik nih pembahasannya. Baik, ini saya juga jadi pengen tanya-tanya nih sama Pak Bima gitu. Gimana sih pendapat Pak Bima sendiri gitu kan? Siapa tahu mungkin ada kisah-kisah atau mungkin ada yang unik gitu di asosiasi e-commerce. Silakan Pak. Nah, kalau kita uniknya tadi kan menyambung pertanyaannya Bu Mira ya, berapa sebenarnya jumlah perempuan. Nah, banyaknya e-commerce itu juga kita mempunyai program pemberdayaan khusus perempuan. Waktu itu saya juga pernah diundang Kemenko PMK ya, dan kita juga menanyakan hal yang sama. Jadi waktu itu kita pernah list down kira-kira siapa aja yang mempunyai program pemberdayaan perempuan, dan uniknya masing-masing e-commerce di Indonesia, yang Big 10 e-commerce lah, at least itu punya pemberdayaan khusus perempuan gitu ya, khususnya untuk SMI. Nah, kita melihat kenapa seperti itu, karena pemberdayaan itu kan mayoritas dari overall yang semuanya gitu. Jadi orang yang sudah mengakses gitu ya, kalau di kita kan equality sebenarnya. Tetapi memang ibu-ibu ini, UKM-UKM ini uniknya adalah mereka begitu menggunakan akses internet, menurut data orang yang sudah connect internet, apakah sudah digunakan platform untuk berjualan atau berbisnis? Itu pertanyaan, jawabannya adalah belum semua Mbak. Jadi kalau penetrasi menurut data APJI, let's say 70 ya kalau saya nggak salah, 70%, at least mungkin around 20% atau maksimal mungkin 30%. Nah, di huge gap-nya, perbedaan gap itu merupakan potensi dari dunia digital sebenarnya. Dunia digital ini adalah untuk pemanfaatan ekonomi, belajar gitu ya, yang platform yang kita gunakan sekarang ini gitu ya. Nah, ini adalah pemanfaatannya memenuhi gap tersebut. Jadi kurang lebih sih itu Mbak. Menarik nih Pak Bima. Ini saya menyambung sedikit karena kebetulan ada pertanyaan yang mirip-mirip lagi terkait dengan UMKM. Ini dari Eka Retnowati dari Semarang, ini adalah pelaku UMKM. Pertanyaannya adalah, sebagai persiapan konektivitas digital, betul memang kalau kesiapan manusia itu atau SDM ya perlu untuk dikembangkan. Nah, bagaimana sih strategi pemerintah atau mungkin dalam hal ini idea gitu ya, dalam membentuk SDM agar kita itu bisa bersaing dengan dunia global gitu, terutama untuk UMKM. Bagaimana Pak Bima? Ya, mungkin yang bisa saya jawab adalah yang kita jalanin ya. Contohnya ada program BBI. Salah satunya adalah program kita di tahun ini. Kita ingin adanya kurikulum yang equal bagi para UMKM yang ikut ke dalam platform BBI, sedang dalam penyusunan. Kenapa? Kita ingin kurikulum kita juga bisa compete dengan SMI mungkin di negara lain gitu ya. Tetapi baik itu basic ya, beginner sampai dengan advance itu memiliki standarisasi kurikulum gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau naik kelas kan kita ujian dulu gitu ya Mbak. Nah, betul. Sebenarnya juga bisa kita lakukan dengan memenuhi standarisasi itu. Jadi dari mereka yang sudah masuk di 2 tahun ini, Bu Mira tahu sekali perkembangan kita dalam 2 tahun ini dan sebelumnya gitu ya. Bagaimana setelah itu kita tingkatkan dengan naik kelas Mbak. Caranya dengan apa? Dengan pemberdayaan pemberdayaan SDM itu sendiri. Saya mau ngambil contoh satu aja. Waktu pandemi awal, saya itu masih salah satu brand terkenal lah, saya nggak nyebut brandnya gitu ya, ada di mall-mall bahkan. Saya masih dikirimin katalog PDF-nya melalui WhatsApp waktu mall tidak boleh beroperasi sama sekali, Mbak. Ini benar-benar kisah yang saya alami. Tetapi waktu varian Delta, mereka berevolusi kan. Mereka udah nggak bisa lagi berjual. Kita kalau ngeliat katalog itu kecil banget gitu di handphone dan milih barang. Mereka berjualannya dengan apa? Pak, kalau mau beli sekarang, link official store kita ada di sini, di sini, di sini. Itu menunjukkan mereka berevolusi digital. Even itu brand yang sudah
cukup terkenal gitu ya, tetapi itu juga bisa dimanfaatkan oleh SME-SME kita gitu. Dengan mereka kalau berjualan nggak perlu lagi mau beli apa, ini kita ada barang ini enggak, kirimin aja linknya mereka di platform manapun gitu ya. Nanti Betul. langsung dibeli gitu Menarik. sih. Menarik banget nih Pak Bima. Jadi memang kita itu jangan pernah berhenti untuk berinovasi ya berarti ya, melihat kira-kira peluang apa yang bisa ditempuh. Baik, mungkin ini pertanyaan yang sama juga nih, saya bisa berikan kepada Mas Dedi gitu. Bagaimana sih kira-kira nih strategi pemerintah untuk membentuk SDM yang bisa bersaing dengan dunia global? Mas Dedi, silahkan. Ya, sebetulnya ini dua hal ya. Yang pertama, pemerintah tentu berusaha untuk menyusun program-program untuk membantu UMKM yang saat ini jumlahnya yang sudah digitally on board semakin besar, lebih dari 25% saya pikir, tetapi masih ada 75% yang lain yang belum digitally on board gitu. Jadi peluangnya sebetulnya masih sangat besar. Nah, PR-nya adalah sebetulnya meningkat atau menaikkan kelas UMKM itu. Mulai dari digitally on board, itu hanya UMKM, kemudian digitalkan, bisa beraktivitas di platform digital, di marketplace, di media sosial, yang tadinya jualan manual menjadi jualan di Instagram, yang tadinya jualan manual, jualan di Tokopedia, dan seterusnya. Itu digital onboarding. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah memastikan bahwa mereka bisa survive. Mereka bisa berlanjut untuk berusaha di ruang digital. Itu yang disebut sebagai active selling. Jadi nggak hanya masuk ke dunia digital saja, tetapi bertahan, mampu bertahan untuk menjadi active seller, penjual yang aktif di ruang digital itu. Nah, kemudian naik kelas lagi yang namanya active selling, kemudian mereka bisa melakukan ekspansi bisnis, bahkan bisa bersaing di kompetisi global. Itulah sebetulnya tahapan-tahapan yang kita perlukan. Nah, pemerintah dalam hal ini berupaya dengan berbagai macam program, kalau payung besarnya seperti yang disampaikan Mas Bima tadi, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, tetapi di Kominfo khususnya, kita punya banyak sekali kegiatan yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pemerintah. Pertama, program literasi digital yang bisa diikuti oleh teman-teman sekalian melalui jejaring siberkreasi misalnya. Hampir setiap hari ada pelatihan gratis, memperkenalkan pada produk, digital marketing, dan lain sebagainya. Yang kedua, di Digital Talent Scholarship, DTS, ada juga yang namanya akademi yang disebut sebagai Digital Entrepreneurship Academy. Akademi yang khusus mendidik atau melatih masyarakat untuk bisa berdagang di era digital. Kemudian Bakti Kominfo juga punya program untuk UMKM di wilayah pariwisata super prioritas. Kemudian ada banyak lagi program yang ditawarkan yang bisa diakses masyarakat secara gratis, makanya selalu ikuti media sosial Kominfo dan kanal-kanal lain supaya tidak ketinggalan. Demikian Mbak Jud. Nah itu dia pesan sponsornya, karena banyak sekali programnya, jadi jangan lupa pantengin media sosial Kementerian Kominfo untuk lihat kira-kira program apa yang menarik yang bisa diikuti terkait dengan pengembangan SDM. Baik, ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir, mungkin ya karena kita juga memiliki keterbatasan waktu. Ini dari Adi Utama, dari publik ya secara umum. Saat ini sudah banyak sekali aplikasi maupun perangkat yang sangat maju untuk mendukung kecerdasan buatan, metaverse, blockchain, dan sebagainya. Bagaimana upaya untuk bisa memeratakan adopsi teknologi maupun kebutuhan konektivitas yang selalu dituntut lebih cepat? Nah, ini cocok banget ke Pak Arief nih. Pak Arief dari Abji nih, kira-kira gimana? Mungkin bisa dijawab nih. Ya, jadi saya coba jawab dikit. Memang sebuah keniscayaan ketika tadi teknologi yang sudah disebutkan, ada AI, ada metaverse, tapi nggak ada connectivity-nya ya. Jadi memang beberapa bulan terakhir saya juga coba keliling dengan ke beberapa daerah gitu dan ketemu beberapa gubernur. Memang ternyata memang yang jadi PR ke kita adalah masalah blank spot ya. Memang kita jadi akhirnya ya, untuk memenuhi kebutuhan itu kita coba mengundang anggota ABDI yang tadi saya bilang yang udah segitu banyak gitu untuk datang ke wilayah-wilayah yang memang masih dianggap blank spot ya. Dalam hal ini tujuannya tadi balik lagi ke masalah connectivity. Jadi
balik lagi gimana ketika connectivity baik, akhirnya semua teknologi yang kita dengar ini bisa kita nikmati dengan baik. Jangankan daerah yang jauh-jauh, kadang-kadang kita di Jakarta aja juga kadang-kadang masih ada beberapa area yang konektivitasnya nggak bagus. Jadi memang ke depan ini memang kalau menurut saya semakin banyaknya konten dan teknologi ini memang harusnya kita itu udah beralih, bukan hanya memikirkan connectivity tapi udah memikirkan quality ya. Walaupun saya selalu ditanya saya mau mengedepan connectivity atau quality, tapi saat ini jujur yang bisa saya jawab adalah saya mengedepankan connectivity dulu. Nanti setelah connectivity-nya udah merata, baru kita akan menggenjot quality-nya agar tadi yang disampaikan tadi dari penanya bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Cut. Siap, terima kasih. Jadi pesannya adalah connectivity over the quality ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ini bisa juga dijawab oleh Pak Sarwoto nih dari Mas Tel. Bagaimana Pak kira-kira upaya untuk bisa memeratakan adopsi teknologi maupun kebutuhan konektivitas? Ya, kalau konektivitas dan new teknologi, saya rasa ini harus perlu suatu strategi ya, bahwa yang tadi disebutkan sampai dengan metaverse dan sebagainya, itu kan suatu teknologi yang dengan asumsi bahwa selain konektivitas itu sudah selesai masalahnya, tetapi konektivitas itu sendiri sudah berevolusi kepada teknologi yang kecepatan tinggi ya. Betul. Yang 100 giga dan sebagainya, dan itu bisa dipenuhi oleh 5G dan beyond gitu. Nah, untuk itu saya rasa kita semua perlu membuat strategi karena negara kita sangat besar. Ya, kita mulai dengan spot-spot konektivitas yang sudah ready gitu. Misalnya kota-kota besar dulu ya. Bagaimana kita itu menggunakan itu, karena memang kita ini variasi sekali konektivitas kita ini ya. Bahkan pemegang feature phone saja masih jutaan ini, belum smartphone gitu. Nah, kalau kita di desa hanya memegang feature phone itu cukup 2.5 atau 3G cukup gitu. Betul. Sementara yang ditanyakan adalah loncatan penggunaan teknologi yang dimana memerlukan suatu konektivitas yang canggih. Nah, untuk itu kita sudah mendapat kesempatan, peluang dengan teknologi yang semakin netral. Kemudian Kominfo juga sudah menyediakan begitu banyak frekuensi untuk digunakan, contohnya untuk 5G. Kita juga bisa mainkan antara fixed broadband dengan mobile broadband. Saya rasa kita harus optimis bahwa penggunaan new technology itu tetap bisa dimulai di Indonesia. Tidak perlu menunggu dan menangisi bahwa di desa belum ada internet gitu. Siap, setuju banget Pak Sarwoto, benar banget. Karena memang kita bisa mulai dengan keekonomian yang bisa kita hitung use case-nya. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwoto. Wah, ini pertanyaan banyak banget, tapi mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu secara keseluruhan karena kita memiliki keterbatasan waktu. Mungkin selanjutnya bisa ada pesan ataupun closing statement. Kami persilahkan kepada Chair of DEWG, Ibu Mira Thaibah. Terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini kami kembali lagi ingin menyampaikan bahwa melalui pembahasan 3 isu prioritas yang disampaikan oleh DEWG yang diampung oleh Kominfo, di mana hari ini kita membahas salah satunya khususnya yaitu isu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi. Kita mengharapkan bahwa ekosistem digital di Indonesia, konektivitas digital di Indonesia ini betul-betul bisa terbangun secara sehat sehingga dan prinsip yang tadi yang Mbak Cut ya, yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan, sehingga betul-betul kita bisa memastikan semua dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital untuk sesuatu yang lebih baik, untuk kesejahteraan yang lebih baik, untuk ekonomi yang lebih baik, untuk keadaan yang lebih baik. Jadi kami kembali lagi mengharapkan kolaborasi. Ini saya terima kasih banyak pada kesempatan ini kepada Pak
Sarwoto, kepada Mas Bima, kepada Mas Arief, kepada Pak Arvin, dan kepada semuanya. Kembali lagi ini baru teaser, kurang lebih seperti itu ya, apa yang akan kita bahas di sidang. Jadi kami kembali lagi ingin mengundang Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita bersama-sama berkolaborasi dalam membangun konektivitas digital Indonesia yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Siap. Itu tadi dari Bu Mira, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ke Mas Dedi selaku co-chair di EWG. Silahkan Mas Dedi closing statement-nya. Terima kasih Mbak Cut. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang bergabung pada webinar sore hari ini, saya kebetulan sambil webinar sambil nyomot satu buku Mbak Cut. Wah, luar biasa loh. Bukunya judulnya adalah The Industries of the Future. Penulisnya adalah Al Cruz. Dia bercerita banyak sekali terkait dengan pemanfaatan internet. Kita kan tadi bicara soal konektivitas ya, memeratakan aksesnya, menjangkau lebih banyak orang, dan lain sebagainya gitu ya. Dia berbicara banyak hal sekali terkait dengan bagaimana internet berkembang, mulai dari robotics, AI, VR, AR, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada yang lucu. Di bagian terakhirnya ada bab yang judulnya itu adalah The Most Important Job You Will Ever Have. Ini kemudian dia mempertanyakan pada dirinya sendiri. Kalau konektivitas internet sudah menjangkau banyak sekali orang, teknologinya sudah berkembang luar biasa, ada robotics, ada metaverse, ada AI, ada VR, ada AR, dan lain sebagainya, apa sih sebetulnya pekerjaan yang akan menjadi pekerjaan paling penting di dunia ini? Kira-kira apa ya? Waduh, saya nggak bisa nebak nih. Jawaban dari Al Cruz ini lumayan mencengangkan, Mbak Cut dan teman-teman sekalian. Karena dia bilang gini, the most important job I will ever have is being a dad. Menjadi seorang ayah. Karena apa? Di tengah segala perkembangan teknologi dan konektivitas internet yang luar biasa, kita harus kembali lagi memastikan anak-anak kita, adik-adik kita bisa menggunakan internet itu secara positif dan produktif, dan itulah yang sedang diperjuangkan oleh Indonesia di forum G20. Terima kasih. Wah, pesannya dapat banget nih, langsung buru-buru beli bukunya ya, karena kayak seperti menarik banget. Nah, itu dia teman-teman semua peserta dari Sofa Talk kali ini dan juga rekan-rekan media. Wah, diskusinya seru banget ya, rasanya nggak pengen berakhir. Tapi sayang sekali waktu jualah yang harus memisahkan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber pada hari ini, Ibu Mira Thaibah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mas Dedi Permadi selaku Staf Khusus Menteri Kominfo, dan juga Pak Arvin Sudirman, Kepala Departemen HI FISIP Unpad, dan juga Pak Sarwoto Atmo Sutarno, Ketua Umum dari Mastel, dan juga Bapak Arief Angga, Ketua ADGIS, serta Bapak Bima Laga, Ketua Umum. Lupa untuk selalu pantengin media sosial dari Kementerian Kominfo. Sebagai informasi, nanti juga rekaman hari ini akan di-relay di YouTube-nya Kemenkominfo TV. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Cut Medika selaku moderator pamit. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, tentunya masih di Sofa Talk dan Presidensi G20 Indonesia. Recover together, recover stronger.